Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Wiryandra dengan NIM 192231040 dari kelas Gizi 5B, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum kami terkait penerapan Dietary Quality Index Internasional dan Minimum Dietary Diversity for Women kepada rekan satu kelompok. Ini adalah identitas responden yang saya amati. Kualitas dietnya yaitu adalah inisial responden FH, berjenis kelamin laki-laki, yang tanggal lahirnya 20 Juli tahun 2004, usianya 21 tahun, berat badannya 54 kg, dan juga tinggi badannya 160 cm. Untuk data yang diamati kualitas dietnya adalah data yang sudah didapatkan dari praktikum 24 Hour Food Recall sebelumnya, yaitu yang dilaksanakan pada hari Senin 25 Agustus 2025 dan juga Kamis 28 Agustus 2025. Lalu ini adalah komponen pertama dari diet quality index internasional, yang dimana nantinya ada 4 komponen, yaitu ada variety, adequacy, moderation, dan juga overall balance. Jadi untuk yang pertama ini adalah variety, untuk melihat variasi, yang dimana overall food groupnya ini dihitung. Pertama dicari terlebih dahulu kelompok-kelompok makanannya, lalu dicari standar untuk per satu servingnya. Setelah itu dibandingkan dengan rata-rata dan juga lalu didapatkan jumlah sajiannya. Dimana untuk jumlah sajiannya sendiri itu minimal 1, sehingga untuk overall food groupnya itu mendapatkan skor 12 karena ada satu food group yang missing, yaitu adalah vegetables. Lalu untuk within group variety for protein source itu dilihat juga dari kelompok makanan meat, poultry, fish, dairy, beans, dan juga eggs, yang dimana di sini dapat dilihat bahwa sumber proteinnya itu didapatkan dari lebih dari 3 sumber dan mendapatkan skor 5, sehingga total skor untuk komponen variety adalah 17. Lalu ini adalah untuk komponen adekuasi, yang dimana dilihat dari kecukupan. Untuk jumlah sajiannya ini masih mengikuti yang sebelumnya, yaitu adalah per serving, di mana dapat dilihat nantinya jumlah per serving ini akan dibagi dengan serving minimal untuk skor yang maksimal. Jadinya contohnya untuk di sayur ini 0,15 akan dibandingkan dengan 3, lalu mendapatkan persentase 5%, dan 5% itu akan dikalikan dengan serving maksimum skor maksimal yaitu 5. Dan dapatkan skor 0,25, buah 4,15, grain 1,25. Lalu untuk proteinnya sendiri ini berbeda caranya, yaitu langsung dilihat dari 10% dari energi yang dikonsumsi berdasarkan 24 hour food recall sebelumnya. Untuk iron juga berbeda. Kalau iron ini dilihat dari 100% RDA, atau di sini digunakan AKG yaitu 2650. Lalu untuk kalsium itu juga sama, dan vitamin C itu juga sama, dilihat dari eh, AKG. Maaf, tadi yang iron itu maksudnya berarti 9, bukan dari energi. Sehingga dapat dilihat bahwa total skor untuk adekuasi adalah 21,61. Lalu ini adalah komponen selanjutnya, yaitu adalah moderation, yang dimana di sini dapat dilihat langsung dari hasil analisis asupan menggunakan auto survei, yang dimana total fatnya itu ada di angka 38,5, lalu saturated fatnya itu 14,3, kolesterolnya 450,6, sodiumnya di angka 354,3, yang dimana itu punya cut off-nya masing-masing dan penilaiannya masing-masing, sehingga dapat dikategorikan sesuai dengan penilaian. Dapatkan skor untuk total fat itu 3, lalu untuk sodium itu 6. Lalu untuk empty calorie food ini adalah makanan-makanan yang mempunyai kalori tinggi tetapi tidak seimbang dalam hal zat gizinya, dan di sini mendapatkan 0, sehingga total skor untuk moderation itu adalah 9. Lalu ini adalah overall balance, yang dimana dilihat bukan perbandingan tapi rasio dari karbohidrat, protein, dan juga lemak, yang dimana untuk persentase dari karbohidrat, protein, dan lemaknya ini masih belum sesuai dengan standar, sehingga mendapatkan skor 0. Lalu untuk fatty acid rasionya juga untuk perbandingan dari
PUFA per SFA dan juga MUFA per SFA itu masih belum sesuai dengan standar, sehingga total untuk skor overall balance-nya itu 0. Lalu, setelah dilakukan, analisis keempat komponen tersebut, didapatkan hasil DQII ini adalah, skornya 47,61. Hasil analisis di QIM menunjukkan bahwa responden FH memperoleh skor 47,61 yang menandakan bahwa kualitas dietnya masih kurang baik. Meskipun keragaman konsumsi pangan cukup baik, terutama pada variasi sumber protein, pemenuhan zat gizi seperti sayur, grain, kalsium, dan juga vitamin C masih rendah. Komponen moderasi juga belum optimal karena konsumsi lemak jenuh, kolesterol, natrium, dan serta tinggi kalori masih kurang terkontrol. Selain itu, keseimbangan asupan energi belum sesuai prinsip diet seimbang karena proporsi lemak lebih besar dibandingkan karbohidrat dan protein. Secara keseluruhan, pola makan responden memerlukan perbaikan melalui peningkatan konsumsi sayur dan mikronutrien serta pengurangan asupan lemak jenuh dan juga makanan tinggi energi. Lalu ini adalah kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya itu menilai diet secara menyeluruh, lalu ada memberikan skor sekaligus menunjukkan bagian diet yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, praktis digunakan bila data konsumsi, misalnya 24 hour food kalau itu sudah tersedia. Lalu dapat melihat kelemahan spesifik seperti kurangnya mikronutrien dan juga distribusi energi. Kekurangannya memerlukan data konsumsi yang lengkap dan juga akurat. Standar penilaian belum tentu sesuai pedoman gizi setiap negara. Tidak menilai detail makanan modern seperti ultra processed food atau minuman tinggi gula, dan juga interpretasi hasil memerlukan kehati-hatian agar tidak bias. Lalu ini adalah metode kedua, yaitu adalah MDDW atau Minimum Dietary Diversity for Women, yang dimana ini dilihat keragaman konsumsi pangan dari responden FH melalui 10 kelompok pangan. Untuk kelompok pangan yang pertama itu ada grains, white roots and tubers, and plantains, yang dimana inisial FH ini sudah memenuhinya dengan mengonsumsi nasi putih, tepung maizena, dan juga tepung terigu. Untuk kelompok pangan yang kedua itu ada pulses, beans, peas, dan lentils, yang dimana juga sudah terpenuhi dengan konsumsi tahu, tempe, buncis. Lalu untuk nuts and seeds-nya masih belum terpenuhi, dairy-nya itu sudah terpenuhi di yogurt dan es krim, meat, poultry, dan fish-nya juga sudah terpenuhi dengan konsumsi daging ayam, eggs-nya juga sudah terpenuhi dengan telur ayam dan telur bebek. Untuk dark green leafy vegetables-nya belum terpenuhi, tetapi untuk other vitamin rich fruits and vegetables sudah terpenuhi dengan konsumsi wortel dan juga pepaya. Lalu untuk other vegetables dan juga other fruits itu belum terpenuhi, sehingga dapat dilihat bahwa kelompok pangan yang dikonsumsi oleh FH itu ada 6 kelompok pangan. Sehingga hasilnya itu didapatkan atau responden FH ini memenuhi 6 dari 10 kelompok pangan. Yang hal itu menandakan bahwa responden telah mencapai batas minimal keberagaman pangan sebagai indikator kesukaan mikronutrien. Namun beberapa kelompok seperti nuts and seeds, sayuran hijau gelap, serta buah dan sayur lainnya belum dikonsumsi, sehingga variasi konsumsi terutama pada kelompok sayur dan buah masih perlu ditingkatkan agar kualitas diet semakin optimal. Untuk kelebihannya, penilaian sederhana dan cepat karena ada berdasarkan kelompok pangan dalam 24 jam terakhir, cocok untuk survei berskala besar dan pemantauan gizi populasi, fokus pada kelompok yang pangan penting bagi kesehatan perempuan usia subur. Lalu kekurangannya tidak menilai jumlah atau porsi makanan sehingga tidak menggambarkan kecukupan energi dan juga zat gizi secara jelas, hanya menilai variasi pangan bukan aspek kualitas diet lainnya, berpotensi bias jika responden salah mengingat konsumsi, dan yang terakhir tidak dapat diaplikasikan langsung pada kelompok usia selain perempuan 15 sampai 49 tahun. Kesimpulannya, pola makan responden berdasarkan DQII dan juga MDDW masih tergolong kurang baik. Skor DQII sebesar 47,61 menunjukkan bahwa meskipun keragaman pangan cukup baik, pemenuhan zat gizi seperti sayur, kalsium, vitamin C, dan juga biji-bijian masih rendah. Ditambah konsumsi lemak jenuh, kolesterol, dan juga natrium belum terkontrol. Hasil MDDW menunjukkan konsumsi 6 dari 10 kelompok pangan, namun masih ada kelompok yang belum dikonsumsi, sehingga variasi makanan terutama buah dan sayur perlu ditingkatkan. Sarannya, responden disarankan meningkatkan konsumsi sayur dan buah, terutama sayuran hijau gelap serta sumber kalsium dan juga vitamin C seperti susu, ikan bertulang lunak, jeruk, dan juga jambu biji. Konsumsi lemak jenuh, kolesterol, makanan manis, dan juga gorengan perlu dikurangi, serta pola makan sebaiknya direncanakan lebih seimbang sesuai prinsip gizi seimbang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.